Hai semua, gimana kabar kalian? Jadi, selamat datang di segmen Analisa Pagi. Jadi, di video kali ini aku mau update aja sekilas untuk market Bitcoin ya. Jadi, Bitcoin teman-teman di perdagangan hari ini diperdagangkan di 19.500. Ini kita dapat tekanan ya, setelah kemarin itu ada dua event penting dari US. Yang pertama adalah ketenaga kerjaan pertanian non-farm payroll yang turun, hanya saja masih di luar dari ekspektasi. Jadi diharapkan itu bisa turun sampai di 250.000. Hanya saja kenyataannya itu masih di atas, sedikit di atas ya, di 2.634. Ini sudah berhasil turun dari sebelumnya. Dan juga yang kedua adalah tingkat pengangguran. Di Amerika Serikat yang sebelumnya adalah 37%, itu sudah turun ke 3,5%. Dan kedua event ini membuat dolar itu mengalami penguatan, teman-teman. Kalau kita lihat sendiri dari indeks dolar, itu kemarin ya rebound ya cukup tinggi. Kalau kita lihat di sini dia dari kisaran harga ya 111 dolar itu naik sampai ke 112,79. Jadi ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh ya daripada ya news atau event kemarin. Dan ini membuat dolar juga lumayan mengalami pergerakan penguatan. By the way, di sini kita mungkin bisa melihat kalau dolar ini, indeks dolar ini ada pola cup and handle, jadi ada kemungkinan masih bisa untuk melanjutkan penguatannya dalam jangka waktu pendek, mungkin sampai ke 113. Jadi ada potensi juga bahwa aset-aset yang bertentangan dengan indeks dolar ini masih bisa untuk mengalami pressure sedikit lagi, setidaknya mungkin sebelum closing time frame daily di hari ini. Hari ini itu hari Sabtu, tanggal 8 Oktober ya, tanggal 8 Oktober masih pagi. Dan ya ini merupakan kita tinggal nunggu aja untuk closing daily-nya itu di kisaran harga berapa. Terus kalau kita lihat juga dari Bitcoin sendiri, Bitcoin teman-teman kalau kita lihat dari time frame 4 jam, di sini aku gambar sedikit ya. Dia ada beberapa level-level resistance yang penting banget untuk ditembus. Yang pertama kemarin dia double top, itu gagal menembus level 20.400. Jadi di sini dia kena reject, teman-teman. Jadi ya lumayan signifikan ya penurunannya sampai ke 19.500. Ini kalau kita cek dari top, jadi penurunannya sekitar 4,8%, sudah cukup signifikan. Dan setelah ini terbentuk double top, maka berikutnya arah daripada Bitcoin itu harusnya adalah mencapai level target penurunan dari double topnya. Ini kan double top, jadi kita tarik dari sini ke neckline, kemudian bisa kita pindah. Artinya adalah potensi untuk Bitcoin bisa kembali turun itu di kisaran harga 19.200 untuk dia bisa mengkonfirmasi bahwa ini confirm double top. Jadi setelah dia breakdown dari sini, arah Bitcoin itu bertahan ya saat ini di kisaran level support di 19,5 dolar. Cuman mungkin kalau dia tidak kuat ditahan di level support tersebut, masih ada potensi buat turun sampai ke 19.200. Untuk jangka pendek itu, kalau kita lihat dari big picture-nya, di sini aku coba untuk sesuaikan bahwa saat ini Bitcoin itu membentuk yang namanya ascending channel. Jadi polanya cukup rapi, ascending channel, dan ya support 19.200 ini bisa menjadi area support penting buat Bitcoin. Bila mana Bitcoin nanti berhasil mencapai level tersebut, kemudian dia rebound, maka itu bisa dibilang masih tergolong aman. Hanya saja bila memang Bitcoin-nya nggak kuat menahan atau ditahan ya di level 19.200, maka potensi berikutnya dia akan menuju level support di kisaran 18,2 dolar. Jadi ini merupakan ya level support kemarin setelah dump yang cukup parah itu. Jadi ini merupakan sebuah level support yang kuat dan masih sangat potensi buat dicapai oleh Bitcoin bila mana memang kondisinya market tidak sedang bagus. Kalau kita lihat sendiri dari segi volume perdagangan cukup tinggi. Kemarin juga seller cukup mendominasi ya. Tapi mungkin menurut aku pribadi jangka pendek ini masih sangat bisa untuk melakukan rebound sesaat. Sekilas saja kita lihat dulu dari S&P 500 ya, indeks dolar itu kemarin sempat rebound, hanya saja
ya setelah pembacaan dua event penting kemarin dari non-farm payroll dan juga data pengangguran, itu mendapatkan pressure yang cukup kuat teman-teman. Bayangkan untuk S&P aja bisa turun sampai 2,8%. Ini merupakan penurunan yang sangat signifikan. Artinya adalah ada panic selling ya dari market. Kalau kita lihat sendiri dia sempat ya rebound sesaat. Ekspektasinya sih dia bisa bertahan di level gap kemarin di kisaran 3.700. Hanya saja ya kemarin kita tahu penurunannya cukup signifikan dan kembali balik ke level support di 3.643. Arah berikutnya untuk S&P 500 masih bisa turun sampai ke 3.190-an. Ini merupakan level support. Ya, level support untuk S&P 500 karena so far dia bergerak di dalam descending broadening wedge dan masih bisa untuk berpotensi turun, teman-teman. Ya, indeks dolar so far so good, masih bisa naik. Terus juga dari Bitcoinnya sendiri dia ada pola ascending channel. Kalau dilihat dari 4 jam ini, terus juga kalau kita perkecil ya ke time frame 1 jam, mungkin kita bisa mendapatkan sebuah indikasi positif. Nah, di sini di time frame 1 jam, di sini kita bisa melihat adanya sebuah rejection kembali terjadi ketika Bitcoin naik sampai ke 19.600-an. Di sini udah tail candle lagi, ada shadow, artinya ada pressure di sini. Meskipun secara indikator kita melihat ya RSI-nya sudah berada di bawah. Jadi RSI di bawah sudah berada di level jenuh jual dan rebound sesaat. Hanya saja apakah rebound ini bisa menahan pergerakan daripada Bitcoin, ataukah Bitcoin bakalan kena pressure lagi turun sampai ke sini, sementara dari indikatornya bakalan ya sedikit membuat yang namanya divergence di sini. Jadi kurang lebih gitu. Kalau di sini adalah divergence, maka ya ada potensi kedepannya untuk Bitcoin bisa rebound. Jadi menurut aku pribadi di level 19.200 ini berpotensi menjadi titik rebound untuk Bitcoin. Entah dia bakal naik tinggi lagi atau mungkin hanya bisa sampai ke 19.500-nya. Sementara hati-hati dulu. Kita lihat ya kalau di news itu banyak sekali ada berita ngevat resesi 2023 gelap. Ya apapun lah itu, hati-hati teman-teman, jangan sampai psikologi kalian terganggu. Kita tetap merespon market seperti bagaimana biasanya. Kalau memang market bakalan turun, ya kita harus persiapkan. Teman-teman yang trading di futures misalkan bisa prepare untuk short, ataupun yang trading di spot, kalian tersedia ETF down, BTC down, ETH down, ya teman-teman bisa maksimalkan untuk hold itu, karena kita bisa tetap profit kok di market crypto, baik market lagi uptrend ataupun downtrend. Jadi jangan pernah takut, kita tetap respon market sebagaimana seharusnya. Buat teman-teman yang investing, manfaatkan kalau memang ada diskon, teman-teman bisa cicil beli ya, cicil bertahap, dan lihat untuk next bull run-nya di tahun 2024 sampai 2025 mungkin puncaknya. Kita akan lihat seberapa tinggi Bitcoin bisa rebound. Oke, mungkin sekian aja untuk pembahasan kali ini. Satu lagi ya, selamat memperingati Maulid Nabi. Hari ini yang mungkin beribadah, yang mungkin liburan, itu ya semoga ibadah kalian diterima. Dan ya sekian aja, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk join juga di komunitas kami di Telegram. Di sini aku juga banyak sharing ya untuk info-info terupdate Bitcoin. Silakan teman-teman di subscribe channel Telegram aku dan ya join di komunitas kami. Sekian aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.